Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Izabila Azahra. Saya dari Prodi S1 Manajemen, NIM 142200048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perseroan terbatas atau PT. Pengertian PT sendiri secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Biasanya perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri perseroan terbatas. Secara umum, ciri-ciri PT adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT juga mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Yang terakhir, direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis-jenis PT, secara garis besar terdapat 6 jenis perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, ada perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka atau yang sering disebut dengan TBK atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Institutional Public Offering atau IPO karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui modal pasar. Yang kedua, ada PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini biasanya dari kalangan tertentu saja, seperti kerabat, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Yang keempat, PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima, PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Yang terakhir, ada PT asing. PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti perjalanan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Kelebihan perseroan terbatas. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa PT sudah mengantongi izin badan hukum, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada pergantian pemilik perusahaan. Selain itu, para pemilik saham juga hanya akan bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja. Lalu, kekurangan PT sendiri. PT kekurangannya mendirikan perusahaan PT adalah Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan daripada pembentukan badan usaha lainnya. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Yang pertama, organisasi yang teratur. Sebagai bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen ini nantinya yang akan menggerakkan perusahaan PT. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua, kekayaan tersendiri. Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda bisa bergerak atau terdiam.
kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Ketentuan ini seperti yang sudah tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, memiliki tujuan tersendiri. Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kegiatan operasional usaha, maka perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri. Salah satu contoh dari kasus PT, pada tahun lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang menyeret PT SSS telah lengkap atau P21, yang artinya tak lama kasus ini akan diseret ke meja hijau. Dalam kasus ini terdapat 3 tersangka, yaitu korporasi, PT SSS sendiri, kemudian Direktur Utama PT sebagai pelaku fungsional, dan manajer operasional sebagai pelaku pembakaran lahan tersebut. Penyidik masih berpedoman pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dijelaskan pemegang saham dinyatakan hanya bertanggung jawab atas saham korporasi yang dimilikinya. Setelah itu kasus ini tidak tahu bagaimana ujungnya. Terima kasih. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian PT sendiri adalah salah satu bentuk badan usaha yang sudah dilindungi secara hukum dan modalnya di dalamnya bersumber dari berbagai saham atau perhimpunan modal. Terima kasih.